Orang Islam yang masih sholat, coba tonton video ini. Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau milih yang sholatnya gak pernah bolong. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya gak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya gak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Loh kok gak percaya? Emang kalau sholatnya gak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. Lah emang kalau ada anak gak pernah bolos berarti dia pintar? Gua kenal orang SD, SMP, SMA gak pernah bolos tapi goblok. Gua orangnya bang, gua gak pernah bolos gua guys. Sumpah gua SD, SMP, SMA gak pernah bolos. Kalau saja Panji mengatakan ini di zaman Rasulullah atau di zaman sahabat, pasti Rasul dan sahabat akan marah dan Panji pasti akan dihukum karena dianggap melecehkan seorang muslim, orang yang sholatnya nggak pernah bolong. Di zaman Rasul dan sahabat, orang yang taat dan sholatnya nggak pernah bolong sudah dipastikan orang baik, bukan hanya orang rajin. Dulu orang yang sholat tidak mungkin korupsi dan bukan orang munafik, karena sholatnya pasti mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi karena Panji mengatakannya di zaman sekarang, menurut keyakinan saya, kita sebagai orang yang masih sholat harusnya malu. Karena menteri agama yang sholatnya nggak pernah bolong, tapi diduga korupsi kuota haji. Ulama-ulama yang tergabung dalam ormas besar Islam, yang sholatnya pasti juga nggak pernah bolong, tapi ribut saling bermusuhan karena urusan tambang. Tersandra politik balas budi, tak berani bersuara, yang ada hanya kata asal Bapak senang dan menuduh orang sebagai wahabi lingkungan. Rakyat dan wakilnya yang sholatnya juga nggak pernah bolong tapi sogok menyogok. Yang satu menyogok karena ingin dipilih, yang satu menerima sogokan karena merasa suaranya setara dengan uang 200.000. Padahal dua-duanya diancam Allah masuk neraka. Menurut keyakinan saya, umat ini harus mulai mengakui bahwa sekarang sholatnya hanya pelepas kewajiban, bukan pencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Pernah dengar nggak kata-kata ini? Dia nggak sholat tapi dia orangnya baik loh. Dia sering sedekah, sering bantu orang juga. Tapi baik menurut siapa? Baik menurut manusia atau menurut Allah? Kita harus sadar, baik itu bukan soal senyum atau dermawan saja. Kalau dia nggak sholat, maka dia bukan orang baik. Oh, dia nggak sholat, tapi dia nggak berzina kok. Subhanallah, tahukah kita meninggalkan sholat lebih berat dosanya daripada zina? Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kita kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, patuh, tapi sholat 5 menit sering kita tinggalkan. Kepada manusia tunduk, kepada Allah lalai. Yang ngasih tangan ini Allah, yang kasih rezeki, kesehatan, bahkan nafas ini Allah. Tapi kita lebih takut kehilangan kerja daripada kehilangan sholat. Yuk, mulai pelan-pelan. Perbaiki sholat kita, bangun lagi hubungan dengan Allah. Ibadah itu memang butuh paksaan di awal, tapi nanti akan menjadi kebutuhan. Karena hati ini hanya tenang dekat dengan Rabb-Nya.